Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu siap-siap jangan kaget, ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kedua. Di sini ada Strange. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Kartu keempat. Di sini ada King of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Hangman. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Magician. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siap-siap jangan kaget, ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Magician. Ini menggambarkan sebuah potensi, ya, potensi, kemampuan, skill yang selalu kamu ingin tingkatkan, yang selalu kamu ingin kembangkan dengan cara belajar, dengan cara bertanya, dengan cara melakukan hal-hal yang belum kamu ketahui, tetapi kamu coba dulu. Sambil berjalan waktu, kamu sambil belajar. Sehingga hal inilah yang membuat kamu bisa menemukan elemen di dalam kehidupanmu yang menjadi serba bisa, serba mampu. Kamu seperti memiliki setiap elemen yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Ada elemen air, tanah, api, dan udara. Nah, inilah yang membuat kamu semakin berkembang, semakin mampu melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuanmu. Nah, hal inilah yang pada akhirnya mampu mengantarkan kamu di sebuah fase di mana mungkin dulunya kamu sangat sulit bertemu dengan peluang, sangat sulit bertemu dengan kesempatan. Ya, jarang yang ajakin kerjasama, jarang ada orang yang ingin berkegiatan bersama dirimu. Nah, akhir-akhir ini ataupun baru-baru ini ataupun beberapa dari kamu mungkin sudah ada yang mengalaminya. Mulai ada saja kemudahan, mulai ada saja keberuntungan dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk support dan dukungan yang datang dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Ataupun ada saja kerjasama yang terjalin, kegiatan-kegiatan yang dikolaborasikan dengan orang-orang hebat terhadap dirimu. Nah, inilah yang akhirnya membuat kamu banyak mendengarkan kabar-kabar yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Di mana kamu sampai terkaget-kaget, terkejut-kejut, karena selama ini sulitnya peluang, kecilnya kesempatan. Mulai terbuka lebar, mulai banyak peluang dan kesempatan. Mulai ada saja yang mengulurkan tangan untuk bantuan, untuk support, untuk dukungan. Hal inilah yang akhirnya mengembangkan banyak. Ya, kegiatan-kegiatanmu menjadi berkembang, menjadi maju. Bisnismu menjadi lancar, menjadi sukses. Pekerjaanmu menjadi semakin baik kualitasnya. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu kembali berbagi hal-hal baik. Berbagi kebahagiaan, berbagi hal berguna, hal bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi memang jika kita ingin belajar, jika kita ingin terus berkembang, jika kita ingin terus mengasah skill dan kemampuan yang kita miliki, maka hal apapun akan bisa kita lakukan.
maka tidak akan ada satupun kesulitan, ya, satupun permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Semua pasti ada jalan keluarnya kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin bertanya, kalau kita ingin berkaca dari pengalaman. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The Hermit. Nah, Hermit adalah kembali melihat, ya, kembali mampu melihat ke dalam diri, kembali mampu bertanya terhadap hati kecilmu, hatimu yang paling dalam, ataupun kamu kembali temukan pelita, temukan penerang di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam perasaanmu. Nah, yang mungkin selama ini perasaanmu, hatimu, pemikiranmu tertutup oleh hal-hal yang negatif, oleh pikiran-pikiran yang mungkin kamu takut, gelisah, takut gagal, takut salah, takut bangkrut, ya, takut ditipu kembali. Nah, inilah yang menutup pintu hatimu selama ini. Nah, tetapi pada akhirnya kamu mampu menggali kembali ke dalam dirimu. Apakah kamu ingin selamanya seperti ini? Apakah kamu ingin selamanya berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan? Tentu jawabannya tidak. Nah, dengan begitu kamu mulai urai satu persatu. Kamu mulai kembali lupakan permasalahan, lupakan kekecewaan. Dan dari situlah kamu kembali temukan penerang di dalam dirimu. Penerang di dalam hatimu yang akhirnya mampu menuntun pemikiranmu agar tetap positif, agar tetap optimis. Sehingga kamu mampu kembali bertanya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perlukan, apa yang harus kamu lakukan untuk langkah-langkah besarmu selanjutnya. Sehingga hal inilah yang akhirnya membuat kamu menemukan kembali jalan terang, jalan-jalan terbaik untuk langkah besarmu agar tidak kembali pada keadaan yang sama yang pernah kamu alami selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Strength. Nah, Strength, ya, artinya kamu sangat mampu memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan untuk menaklukkan hal apapun di dalam kehidupanmu. Atau untuk menaklukkan siapapun yang ada di sekitarmu dengan kelembutan, dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Jadi kamu mulai mampu menyelesaikan permasalahan, menaklukkan keadaan sulit, ya, layaknya tergambar pada kartu ini, ya. Ada seorang putri, seorang gadis lah katakan begitu. Dia bisa hidup berdampingan dengan singa, seekor raja hutan, ya, yang begitu buas, yang begitu penuh dengan teritori, sangat memanfaatkan kesempatan. Tetapi dengan kelembutan seorang wanita ini, seekor raja hutan pun mampu tunduk di hadapannya, mampu berdampingan dengan dirinya, bahkan menjadi sahabat sejatinya. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu. Walaupun keadaan sulit, situasi sangat menjepit begitu, ya, banyak kekalahan, banyak kekecewaan di masa lalu, tetapi kamu mampu menaklukkan hal itu semua. Mampu menggantinya dengan hal-hal baik, mampu berdampingan, ya, dengan kekalahan, dengan kegagalan yang dulu pernah kamu alami, tetapi ini tidak mengganggu langkahmu selanjutnya. Justru mampu membuatmu tetap semangat, tetap optimis, mendapatkan pelajaran yang berharga dari apapun yang telah kamu lewati. Sehingga kamu mampu menaklukkan situasi sesulit apapun di dalam kehidupanmu saat ini. Dan tentunya, kamu sangat memiliki kekuatan untuk bisa menaklukkan siapapun, hati siapapun yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Dengan kelembutan, kesahajaan, kesantunan, bahkan dengan sikap yang selalu positif, selalu ingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat, selalu ingin menjadi orang yang selalu bisa, ya, membahagiakan orang lain. Nah, inilah yang membuat orang-orang nyaman dengan dirimu. Dan dengan kenyamanan mereka, maka rasa percaya, rasa yakin akan tumbuh subur. Nah, inilah yang mendatangkan peluang. Kalau orang sudah yakin, sudah percaya dengan kita, maka banyak saja yang ingin bekerja sama ataupun berkegiatan bersama-sama dengan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini lebih kepada mungkin sikap, ya. Kamu memiliki sikap yang berani,
ya, yaitu sikap berani karena ada energi yang sangat besar, yaitu energi positif di dalam dirimu yang semakin hari semakin membesar, sehingga menumbuhkan keberanian untuk menghadapi apapun, untuk meraih apapun yang kamu inginkan, tentunya dengan usaha, dengan perjuangan, dengan kemampuanmu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Nah, keberanian inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada hal-hal luar biasa, pada berita-berita, kabar-kabar yang mengejutkan, yang mengembirakan, yang membahagiakan, yang selalu datang ke dalam hidup. Kalau saja kita sudah nggak berani, kalau saja kita sudah takut ataupun ragu untuk melangkah kembali, maka hal-hal baik juga akan menjauh dari kehidupan kita. Maka kesempatan untuk mendapatkan peluang akan semakin menipis. Tetapi dengan semakin beraninya kita, tidak ragu-ragunya kita untuk menghadapi apapun, untuk meraih apapun yang kita inginkan, maka ini sudah menjadi salah satu modal utama untuk kita bisa terus melangkah, terus bangkit, terus mencoba, terus memulai. Walaupun hasilnya belum maksimal, tetapi di saat kita lakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, maka pasti akan ada hal baik di setiap hal buruk yang mungkin pernah ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini adalah kedewasaan, kebijaksanaan. Nah, jadi, kenapa kamu selalu mendapatkan kabar baik saat ini? Banyak saja kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang selalu kamu dengar, yang selalu hadir di dalam kehidupan. Karena kamu orang yang sudah matang, sudah dewasa, sudah sangat siap menghadapi masalah apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Ataupun seorang yang sangat siap untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan ide, dengan gagasan yang jauh lebih baik setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jelas ini adalah kesabaran, ya, kesabaran di dalam berproses. Kamu di saat kita mencintai setiap proses, ya, di dalam kehidupan kita, maka yakinlah kesuksesan dan keberhasilan akan semakin dekat dengan kita. Jadi hidup memang adalah perjuangan, ya. Perjalanan adalah sebuah proses. Jika kita sudah tidak mencintai prosesnya, jika kita sudah enggan melakukan setiap langkah-langkah, ya, di dalam kegiatan, di dalam menyusuri kehidupan ini, maka hal-hal baik juga akan sulit kita dapati. Tetapi jika kita bersabar, kita cintai prosesnya, kita lewati setiap tahapannya, kita ikuti setiap regulasinya dengan sangat baik, sehingga selain kemampuan kita bertambah, selain skill kita berkembang, kita juga semakin tahu langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Maka dengan begitu, semakin kita menguasai bidang kegiatan kita, maka kesuksesan dan keberhasilan sudah jelas ada di dalam genggaman tangan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Hangman. Nah, Hangman berarti orang yang sangat dewasa ataupun orang yang sangat memiliki pandangan yang positif, cara berpikir yang terbuka dan berkembang. Kenapa? Karena kartu ini jelas menggambarkan, ya, seorang pria yang terikat kakinya di atas, kepalanya berada di bawah. Tetapi meskipun keadaannya terbalik, dia masih bisa berpikir cerdas, masih bisa berpikir terang benderang. Bagaimana agar ia mampu melepaskan keadaan ini? Bagaimana agar ia mampu kembali berbalik dengan keadaan semula? Nah, inilah yang menggambarkan kamu mampu melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang unik, dari cara berpikir yang positif serta terbuka. Dan inilah yang membuat kamu tidak pernah pesimis, ya, tidak pernah lagi takut, tidak pernah lagi ragu-ragu terhadap apapun langkahmu. Kamu nggak takut lagi gagal, nggak takut lagi kecewa, karena kamu tahu kegagalan dan kekecewaan menjadi salah satu proses yang harus kita lewati di dalam kehidupan. Jika kita sudah mampu berdampingan dengan hal ini, maka kita akan terus optimis untuk melangkah maju dan berangkat dari kegagalan. Maka keberhasilan yang tertunda akan benar-benar bisa kita raih menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu menjadi terus berkembang,
terus menjadi versi terbaikmu, terus menjadi mumpuni, terus menjadi mampu mengembangkan diri, kemampuan, dan hal-hal baik lainnya di dalam hidupmu. Sehingga di saat kamu bertemu dengan peluang, bertemu dengan kesempatan, maka akan banyak kabar yang menyenangkan, kabar yang mengembirakan kembali hadir ke dalam hidupmu. Sehingga kebahagiaan dan keberhasilanmu bukan hanya akan menjadi milikmu, tetapi juga akan mampu kamu persembahkan untuk siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu cintai. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.